Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ini seringkali terganjal dengan kenyataan bahwa ada hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita itu. Sebenarnya jika kita memiliki pemikiran, jika kita memiliki nuansa ingatan terhadap apa saja yang kita rasakan sebagai suatu hal yang baik, itu biasanya akan tuntas. Masalah kita memang sungguh banyak, ya. Saya 10 menit ke depan akan memberikan hal-hal yang mungkin sedikit bisa memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Profesor Dr. Aid Al-Qurni, dosen sebuah universitas di Arab Saudi, ya. Katanya apa? Hidup itu ada 3 gelombang. Pertama adalah gelombang masa lalu. Masa lalu jangan kita berpikir lagi tentang kehidupan masa lalu. Karena kehidupan masa lalu itu tidak akan pernah kembali. Ya kan? Dia sudah berlalu. Biarkan dia berlalu. Paling tidak yang perlu diingat pada masa lalu itu hanya sekadar barangkali uh, yang terbaik. Yang dijadikan sebagai ikhtibar kita mengingat kembali masa-masa itu tentu dengan hal-hal yang baik, ya. Yang buruk kita jadikan sebagai pengingat. Yang baik tentu kita teruskan. Lalu kemudian kata Aid Al-Qurni, masa depan itu tidak perlu engkau takutkan, tak perlu engkau khawatirkan. Kenapa? Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan itu adalah gaib. Karena itu hanya Allah lah yang tahu. Nah, itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Aid Al-Qurni, bahwa profesor ini menginginkan supaya kita tidak bersedih, kita tidak perlu mengingat, ya, yang akan datang, akan bagaimana kita. Karena itu gaib, hanya Allah yang tahu. Kalau mengingat masa depan yang suram, pastilah kita tidak merasa ada ketenangan. Padahal belum tentu ada kesuraman di masa yang akan datang. Belum tentu, kita tidak tahu itu. Yang kita tahu esok pagi bekerja, ya, sholat, melakukan ibadah-ibadah. Itu yang kita tahu di masa esok. Di masa yang akan datang itu akan ada masa penghisapan. Kita akan harus mempertanggungjawabkan semua di masa yang akan datang. Apa saja yang akan kita pertanggungjawabkan? Seluruh amal perbuatan kita, dosa-dosa kita barangkali, ya. Itu yang perlu kita harus. Jadi coba kita berpikir bagaimana caranya supaya masa yang akan datang itu ada sebuah kebahagiaan yang berusaha lah kita mendapatkannya dan meraihnya. Itu kira-kira. Lalu kemudian yang paling penting menurut Profesor Dr. Aid Al-Qurni adalah masa sekarang. Masa sekarang adalah masamu. Harimu hanya hari ini. Yang berlalu sudah berlalu, yang akan datang sudah tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Simpulannya seperti itu. Tapi masamu adalah sekarang, hari ini. Hari ini adalah hari yang harus bisa kau pertanggungjawabkan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu apa? Maka bagaimana caranya supaya hari ini lebih berkualitas. Kita berkualitas, kita dapat memberikan hal-hal yang baik untuk diri kita. Sholat kita harus kita ingat. Sebagai seorang muslim tentunya 5 waktu.
ya, sholat. Itu sangat penting itu, amat penting untuk mengetahui apa yang harus kita. Para ulama mengatakan Allah itu sangat senang apabila kita bekerja keras, lalu kemudian begitu ada azan, kita pun salat. Nah, itu tentunya hal-hal yang perlu kita ketahui, itu salah satu. Berkualitaslah untuk hidupmu sekarang tentang apa yang engkau rencanakan. Bekerja harus serius. Bekerja itu harus serius. Tidak boleh bekerja setengah-setengah. Apapun pekerjaan, ya kan? Beramal ibadah pun seperti itu. Nggak bisa kita menanti esok. Lakukan sekarang karena apapun yang engkau lakukan sekarang ini adalah satu hal yang akan engkau bawa besok. Jadi memikirkan besok itu adalah sekarang. Yang masa lalu yang saya katakan tadi itu masa lalu tak usah kau pikirkan, ya sekarang adalah pertaubatannya. Ada sholat taubat. Dan kalau kita buruk pekerjaannya masa-masa yang lalu, tentu kita tidak usah berusaha bagaimana caranya mengulangi kembali. Tetapi usahakan bagaimana caranya supaya yang hari ini lebih bermakna, lebih berkualitas tentunya, lebih getol. Ya, kalau kemarin itu sudahlah, karena setiap orang yang datang kepada Allah di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat yang menyebutkan apabila seorang hambaku datang kepadaku, lalu kemudian ia berdoa dan memohon ampun atas dosa-dosa yang ia lakukan selama ini. Dan ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sungguh malu aku apabila tidak mengampunkan dosanya. Karena apa? Karena akulah, kata Allah, yang dapat mengampunkan dosa-dosa setiap orang, setiap hamba, setiap umat, para rasul, para nabi. Jadi kita pun begitu. Datanglah, bersungkurlah di hadapan Allah. Bersujudlah, datangilah. Saya tidak mengatakan kepada Anda untuk bercapek-capek dalam beribadah. Allah saja, Rasulullah saja mengatakan bahwa lakukanlah ibadah kamu itu sesuai dengan kemampuanmu. Sesuai dengan kemampuanmu. Jadi yang mampu yang mana? Terutama yang wajib. Sholat, puasa. Itu yang kan seperti itu. Jadi orang yang bertaubat itu pada masa kini untuk berkualitas, sholatnya 5 waktu itu tidak boleh dia tidak melakukannya. Dia harus lakukan yang 5 waktu itu. Apalagi ditambah-tambah dengan sholat duha, sholat malam. Kan tidak wajib. Tapi walaupun ketidakwajiban itu tidak memiliki tidak harus dilakukan setiap hari, tapi harus diusahakan sekuat tenaga bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakannya. Sholat duha itu nikmat sekali. Ya, ada para ulama yang mengatakan supaya kita mendapatkan rezeki, mempermudah rezeki. Sebenarnya bukan itu saja, akan ada rahmat Allah itu. Jadi di 3 waktu yang saya katakan tadi, masa lalu sudah berlalu, masa depan tidak perlu harus kita merasa bahwa itu menjadi sesuatu hal yang menyedihkan, menakutkan. Tidak perlu itu. Yang penting masa sekarang. Kalau kita sudah mendekat, kita kan bisa men-stop kalau tidak salah itu pekerjaan kita itu ya. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop sebentar, sholat. Datangi azan itu. Apalagi kalau azan itu dekat dengan masjid atau kita sebagai tukang gojek, tukang gokar, ya, supir gokar, atau bekerja di kantor, tukang bengkel. Ada orang yang terkadang memberikan alasan bahwa ngapain juga sholat.
saya ini mau bekerja dan bahan saya kotor, saya ke sawah, nggak ada alasan. Mereka di desa itu 1 jam menjelang waktu mereka sudah istirahat dan mereka sholat, mereka mandi dan sholat. Itu yang paling penting. Karena hidup ini oleh para ulama dan kalaupun kita membaca Al-Quran hadis, disuruh di sana supaya bagaimana caranya sholatlah. Karena sholat itu kewajiban bagimu dan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Ada orang yang terbebas dari dosa. Keluar dari rumah, ada motor yang sangat cepat, bahkan dia sudah marah. Nah ketika kita marah, itu sudah dosa buat kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita tidak berbuat dosa lagi? Memperkecil dosa-dosa kita setelah masa lalu kita itu kita rasakan sebagai suatu hal yang kurang baik. Nah, jangan berputus harap. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, jangan engkau berputus asa dengan harapan, berputus asa dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang yang berputus asa itu justru yang berdosa. Dan aku berada di sisimu, kata Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita sekarang ini, karena kita sudah berkualitas hidupnya, itu biasanya segala sesuatu hal yang berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan apa saja ya, itu biasanya itu akan dipenuhi oleh Allah. Apabila dia sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita, maka segala sesuatu kebutuhan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi itu saudara-saudaraku, mari kita lupakan masa lalu, tapi jadikan sebagai ikhtibar yang masa yang akan datang tidak perlu kau khawatirkan dengan cara berkualitaslah hari ini. Kualitas bekerja, kualitas mengabdi kepada Allah sebagai seperti surat Al-Jariyat itu mengatakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi adalah melakukan seluruh perintah Allah, melakukan kualitas, berkualitas di mata Allah, berkualitas juga di mata manusia lainnya. Berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu balasannya adalah kebaikan. Dan bersabar. Harus suka bersabar. Karena sabar tidak ada batasnya. Oh, saya tidak mau bersabar. Ada batasnya sabar itu. Oh, tidak seperti itu. Ya kan? Sabar itu tidak ada batasnya hingga ajal menjemput. Oleh karena itu, sahabatku, semoga Anda semuanya dimuliakan oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya, diluaskan rezekinya, dan kemudian Anda semua pun semoga ikut berhijrah kepada yang baik, bertaubat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dosa. Saya pun akan ikut bersama Anda berhijrah. Kita memang berhijrah adalah satu perintah daripada Allah. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita berusaha sekuat tenaga. Jangan katakan tidak bisa. Bisa, asalkan kau kuatkan di dalam hatimu. Aku bisa melakukannya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.